dari sini kita akan bisa melihat sebuah gerbang kuno ya, terbentuk paduraksa atau kori agung dengan pintu yang sangat rendah sebagai kemudian menjaga sopan santun kita untuk selalu kemudian merendah. Pemirsa, saat ini kita berada di petilasan Mbah Surgi atau Eyang Mendek ya, Eyang Surgi atau Mbah Mendek. Lokasinya banyak tamu sekali, artinya memang lokasi ini dianggap sebagai lokasi yang masih keramat diduga sejak zaman Majapahit ya. Jadi struktur tembok batu bata kunonya ini masih utuh-utuh, jadi masih utuh-utuh dan diduga memang ini struktur asli pada masa lalu ya, semacam putih haji atau semacam bangunan suci pada masa kerajaan Majapahit. Ada cungkup, ada kemudian semacam sendang kecil yang digunakan airnya itu keramat atau air suci diduga untuk mandi suci gitu ya. Dan tembok-tembok ini diduga panjangnya ini sekitar 40 meter ya, sekitar 40 meter keliling, sekitar 40 kali 40 meter. Jika kita keliling coba teman-teman. Jadi dari segi ketebalannya diduga batu bata kuno ini adalah era kerajaan Majapahit ya. Ada sekitar ketebalannya sekitar 2-3 cm, ada yang 4 cm, ada yang sampai kemudian 6-7 cm, bervariasi. Yang diduga batu bata ini kemungkinan memang era kerajaan Majapahit. Diduga sebuah kompleks ini diduga memang masa kerajaan Majapahit sejak zaman Majapahit hingga saat ini diduga tidak banyak berubah. Jika kita menengok dalamnya gitu ya. Jadi di dalamnya yang di sebelah sini diduga dulu ada semacam pohon nagasari ya, pohon nagasari yang sudah mati, tinggal satunya yang sebelah sana itu pohon nagasari yang besar. Dari pohon nagasari tersebut terlihat ya pucuk-pucuknya itu atau bunganya berwarna putih ya, itu adalah bunga nagasari, serta di dalamnya penuh dengan struktur batu bata kuno, balok-balok batu candi yang diduga juga ada semacam petirtaan di sana ya. Nanti kita coba ke arah sana. Jadi kita coba mengelilingi lokasi ini gitu ya. Jadi lokasi ini sebagaimana kemudian tembok-tembok istana kerajaan Majapahit diduga ini merupakan tembok kuno era kerajaan Majapahit, namun bukan hanya istana kemungkinan ya, kemungkinan di dalamnya memang ada semacam bangunan suci. Kalau orang Bali semacam pura di Pulau Bali, atau kemungkinan ada semacam batur ya, batur dengan semacam kolam air suci atau untuk mandi suci. Dan itu dan ini sesuatu kemudian dari segi tembok ini menurut pakar para ahli dalam Balai Pelestari Kebudayaan, tembok ini adalah dinyatakan asli gitu ya, asli. Cuma memang sebagian ada beberapa yang reot, kemudian ada sebagian yang kemudian diperkuat dengan semen gitu ya. Namun yang bagian bawah ini diduga tembok asli yang kemudian akan terlihat sekali. Nah ini. Jadi jika kita melihat pondasi struktur ini masih simetris dan masih asli, tapi di sini ada semacam struktur yang berbeda dengan struktur bawah, ya ini ada beberapa fragmen batu bata kuno yang ditumbuk, yang artinya dahulu kemungkinan ini roboh, yang kemudian diperbaiki lagi dengan kemudian mengacu kepada struktur bagian bawah, serta bagian-bagian yang masih berdiri kokoh gitu ya. Nah ini akan terlihat sekali. Sedangkan kemudian kolam atau kolam kuno itu akan terlihat di sebelah sini ya. Jadi sebelah sini ini akan terlihat kolam, semacam ada lantai batu bata kuno kolamnya, kemudian tangga turun menuju kolam, kemudian ada beberapa makam keramat yang diduga leluhur atau kemudian yang babat alas atau asal usul dari dusun ini ya. Nah, ini luar biasa sekali. Dan juga pohon-pohon keramat dan tembok ini ternyata menghadap ke selatan, dan di selatan ada semacam pintu gapura masuk yang rendah sehingga kemudian masyarakat mengenalnya sebagai Mbah Mendek atau Mbah Mendek. Artinya kalau masuk itu harus memendek, harus merendahkan tubuh kita sebagai pada masa lalu memang tata krama atau tepos liro atau adat istiadat dalam hal kemudian sopan santun itu memang sangat dijaga sekali, terutama sebagai manusia itu harus menghormati yang lebih tua, itu harus menunduk, termasuk menunduk kepada orang yang sudah mati adalah sebagai pelajaran agar kemudian kita bisa menghormati orang yang masih hidup. Ketika kita diusahakan kemudian untuk mendek menuju leluhur kita,
itu artinya juga kita harus merunduk kepada orang tua kita, terutama orang yang lebih tua dari kita, kakek nenek kita atau orang-orang tua di masyarakat kita, sehingga kemudian sebagai generasi muda sopan santun, tata krama dan adat istiadat seperti itu memang sudah sudah menjadi edukasi orang-orang dan leluhur Jawa, terutama diduga sejak era kerajaan Majapahit. Jadi bagian magis dan sakral, jika kita lihat ya halaman di sini, ada pohon dewandaru yang cukup besar di sini, dan ini adalah pintu masuk yang sangat rendah atau yang dikenal dengan Mbak Mende atau Ayang Surgi gitu ya. Sedang ada beberapa mandapa yang ada di depannya. Ini merupakan tempat untuk para tetamu yang beristirahat atau bermalam atau bersemedi atau melakukan keheningan, kasunyatan gitu ya, serta kemudian berdiam diri yang cukup lama, meditasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan makam-makam juga banyak yang terbuat dari balok-balok batu bata merah kuno ya, yang cukup banyak memang area ini. Namun jika kita ke depan, kita ke gerbang dari Mbah Mende ini, iya. Jadi dari sini kita akan bisa melihat sebuah gerbang kuno ya, terbentuk paduraksa atau kori agung dengan pintu yang sangat rendah, sebagai kemudian menjaga sopan santun kita untuk selalu kemudian merendah di hadapan leluhur atau orang tua kita atau kakek nenek kita atau orang-orang tua yang ada di masyarakat kita ya. Dengan yang kanan bergambar Hanoman, kera putih, yang kiri bergambar Bima atau Werkudara ya, atau Bima. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, dan banyak sekali filosofi Jawa atau ilmu Jawa tingkat tinggi yang masih kemudian melekat di sini. Dan banyak sekali tamu-tamu, terutama pada malam-malam Kamis Kliwon Jumalegi ya, itu ramai sekali dikunjungi di sini. Dan kondisi mandapanya ya cukup sederhana sebenarnya ya, dari lokasinya, dan memang makam-makam juga banyak di sini, diduga juga makam-makam leluhur dari desa ini ya. Banyak sekali batu bata kuno era kerajaan Majapahit yang terserak di mana-mana di lokasi yang cukup luas ini. Dan sebenarnya memang jika kita lihat ya, posisi dari makam Mbah Mende atau Ayang Surgi ini posisinya luar biasa sekali gitu ya. Jadi selain tembok keliling yang masih utuh sekitar kemudian tadi ya, sekitar 40 meter kali 40 meter itu ya, itu kemudian di pemakaman ini juga banyak sekali balok-balok batu candi, batu bata kuno, yang diduga ini juga merupakan area dari asrama para pertapa pada masa lalu gitu ya. Dan luar biasa sekali, dan struktur-struktur ini masih banyak sekali. Jadi apa sih makna bertapa itu? Makna bertapa selain kemudian membersihkan hati dari segala sifat-sifat buruk yang melekat, yang bersifat duniawi. Ternyata dalam kitab Arjuna Wiwaha, ketika Arjuna bertapa di Gunung Indrakila, ini tujuannya adalah mencari pusaka pamungkas guna melawan para Kurawa. Jadi bertapa tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah selain membersihkan hati dan pikiran, menjaga kemudian emosional, juga kemudian menggapai keinginan atau cita-cita ya, atau harapan yang diinginkan yang belum terkabul, itu kemudian melakukan pertapaan. Pada suatu ketika Arjuna bertapa di Gunung Indrakila, itu kemudian didatangi seorang pemburu tua yang berdialog masalah dharma, yang kemudian setelah sekian lama pemburu tua tersebut berubah wujud, ternyata Dewa Indra yang melakukan penyamaran, sehingga kemudian Dewa Indra pun pergi. Kemudian ada 7 bidadari. Ya. Iya. Kemudian ada 7 bidadari cantik yang menggoda Arjuna bertapa di Gunung Indrakila tersebut gitu ya. Itu kemudian Arjuna tidak goyah dalam pertapaannya, sehingga kemudian datang celeng serenggi yang mengamuk, kemudian Arjuna memanahnya. Ternyata di waktu yang sama, di lubang yang sama, celeng serenggi tersebut itu terpanah
dua anak panah, sehingga kemudian datanglah seorang pemburu tua gitu ya. Pemburu tua tersebut mengatakan, sayalah yang kemudian mengenahkan dari celeng serenggi tersebut. Arjuna juga mengatakan sayanya ketika berdebat panjang di antara dua insan ini kemudian pemburu tua tadi berubah wujud menjadi Dewa Siwa dan kembali ke Kayangan. Setelah itu kemudian di Kayangan terjadi huru-hara ya, diobrak-abrik oleh raksasa Niwataka Waca, sehingga kemudian para dewa tidak bisa mengalahkan raksasa tersebut, harus minta bantuan kepada manusia. Ketika itu kemudian bantuannya jatuh kepada Arjuna, sehingga Arjuna diminta bantuan ke Kayangan untuk memusnahkan raksasa Niwataka Waca, sehingga Arjuna dengan mudah memusnahkan raksasa Niwataka Waca, sehingga para dewa menghadiahi senjata Pasupati untuk melawan Kurawa serta dua bidadari tercantik yaitu Supraba dan Tilotama. Ini kemudian menjadi istri Arjuna sebagai hadiah. Jadi jika kita lihat siapa dan bagaimana makna bertapa, ada berbagai macam makna ya, terutama kemudian membersihkan hati serta harapan akan sebuah cita-cita yang yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Termasuk pada masa yang lebih akhir ketika masa perkembangan awal peradaban Mataram Islam, itu Ki Ageng Pamanahan juga melakukan pertapaan di di Sungai Lampir ya, di pinggir Sungai Lampir, karena memang ganjaran yang harus diberikan alas mentau atau tanah Mataram oleh Sultan Hadiwijaya belum juga dipenuhi. Maka kemudian Ki Ageng Pamanahan itu melakukan pertapaan. Kemudian datang Sunan Kalijaga yang membantu Ki Ageng Pamanahan untuk kemudian mengambil hak-haknya, yaitu alas mentau atau tanah Mataram. Jadi inilah salah satu makna dan siapa dan bagaimana aktivitas pertapaan ini. Juga di sini dahulu memang tempat suci atau bangunan suci, tempat para pertapa, termasuk sebuah bangunan suci yang ada kita telusuri tadi, itu masih asli, sebuah tembok batu bata keliling yang berukuran sekitar 40 kali 40 meter, yang di dalamnya ada cungkup, yang dahulunya kemungkinan ada arca, ada prasasti, atau ada makna-makna magis religius lainnya, serta ada semacam kolam kuno yang terbuat dari batu bata kuno serta struktur balok-balok batu candi yang diduga adalah tempat mandi suci. Dan ini semuanya adalah tinggalan-tinggalan masa lalu, tinggalan leluhur kita yang sangat beradab di masa lalu serta berjaya di masa lalu ya, suatu tinggalan yang sangat monumental, dan semoga bermanfaat.